Ya Bapa, hari ini aku mau panjatkan syukur kepada Engkau ya Bapa, karena kasih-Mu yang nyata dan tak berkesudahan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through countless dangers, doubts, and fears, I have already come. God's grace hath brought me safely here, and grace will lead me home. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior's ransomed me, and like the flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. His guiding hand shall be my stay, His strength with me abide. And though I stumble day by day, He shall not leave my side. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior's ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. This earth will one day melt like snow. The sun refused to shine, yet God who sent me here below will be forever mine. He'll be forever mine. In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are
are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. I won't fear what tomorrow brings. With each morning I'll rise and sing. My God's love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. Oh, you are my light, my lighthouse, shining in the darkness. I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Fire before us, you're the brightest. You will lead us through the storms. Fire before us, you're the brightest. You will lead us through the storms. Fire before us, you're the brightest. You will lead us through the storms. Fire before us, you're the brightest. You will lead us through the storms. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Inilah waktu dan saatnya. Rumah Tuhan dibangun. Kristus menjadi kepala. Kerajaannya ditegakkan di bumi seperti di sorga. Haleluya! Hendaklah kau kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Siap sedialah kapanpun waktunya. Beritakan Injil kerajaan-Nya. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaannya. Jangan lelah dan pantang untuk menyerah. Kasih karunia-Nya limpah atas kita. Tandangkan segala beban yang beriman. Arahkan pandanganmu pada panggilan surgawi. Inilah waktu dan saatnya kita membangun rumah Tuhan. Jadikan Kristus kepala atas rumahnya. Inilah waktu dan saatnya kerajaan-Nya ditegakkan. Allah akan memerintah bersama umat.
jadikan Kristus kepala atas rumahnya. Inilah waktu dan saatnya kerajaannya ditegakkan. Allah akan memerintah bersama umatnya. Inilah waktu dan saatnya kita membangun rumah Tuhan, jadikan Kristus kepala atas rumahnya. Inilah waktu dan saatnya kerajaannya ditegakkan. Allah akan memerintah bersama umatnya. Allah akan memerintah bersama umatnya. Allah akan memerintah bersama umatnya. Tuhanlah kekuatanku, menara perlindunganku, pada siapa aku kan gentar. Seperti ku percaya Dia pencipta semesta yang ku puja dan ku Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru. Selamat tahun baru buat semuanya, buat keluarga-keluarga yang di rumah, selamat tahun
percaya bahwa di tahun baru akan ada harapan baru, amin. Yes, amin. Dan akan ada masa depan yang Tuhan pegang buat hidup kita dan selalu ada harapan yang baru buat hidup kita, amin. Yuk kita mau datang sama Tuhan, kita mau bersyukur atas kemurahannya di tahun-tahun yang kita lewati bersama dengan Dia. Yes. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan. Hari-hari yang kami lewati, kami yakin kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau nyanyikan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari-hari yang kami lewati,
kami memiliki Engkau. Satu-satunya pengharapan kami di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar hari ini kami bersuka cita, kami bersorak-sorai. Karena tahun yang sudah kami lewati, kami yakin kami berjalan bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Yeah. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
Rancanganmu lebih besar dari apa yang pernah kami pikirkan. Rencanamu lebih mulia daripada apa yang pernah kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami bersuka cita. Di tahun baru ini kami yakin kami aman waktu kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah
waktu Yosua terpilih untuk menggantikan Musa, tapi dia ketakutan. Lalu Tuhan berkata seperti ini lewat Musa, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, bukan kita yang menyeberang, bukan kita yang ngatur barisan, tapi Tuhan yang memimpin. Dialah yang akan memusnahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Musuh-musuh gak perlu kita berperang, tapi Tuhan yang telah berperang untuk kita. Amin. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Tuhan telah menyediakan apapun yang kita butuhkan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan sekalipun meninggalkan engkau. Waktu hari ini kita takut, kita bingung, kita cemas sama tahun yang baru yang kita akan lewati. Hari ini biar hati kita percaya kembali kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, Tuhan yang akan buka kesempatan yang baru untuk kehidupan kita. Tuhan yang jadi harapan kita. Tuhan satu-satunya yang jadi jalan keluar kita. Biar hari ini kita kembali lagi ingat bagaimana tahun-tahun sebelumnya Tuhan telah membawa kita. Dan Tuhan juga yang akan memimpin kita di tahun yang depan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami tahu di depan nanti tidak pernah sama jalannya. Selalu ada aja yang mengkhawatirkan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Kau Allah yang tetap setia. Kau tidak akan meninggalkan kami. Masa depan sungguh ada dan harapan pun tidak akan hilang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan hari ini kami teguh kembali, iman kembali kuat. Iman kami kembali percaya bahwa Engkau Tuhan yang akan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara, selamat tahun baru. Memasuki tahun yang sangat baru ini, saya percaya saudara benar-benar siap. Karena di tahun ini akan menjadi sesuatu yang menggairahkan saudara. Kenapa? Karena tahun ini rumah Tuhan terbangun saudara. Walaupun belum sampai maksimal. Tapi kami tahu bahwa ketika setiap jemaat, setiap saudara fokus dengan pembangunan rumah Tuhan, maka Tuhan sendiri akan menyatakan dirinya lewat rumahnya. Haleluya. Saya harap saudara tetap antusias. Nah, saudara, mengapa sih kita harus membangun rumah Tuhan? Mengapa kita harus membangun tubuh Kristus? Mengapa kita harus membangun jemaatnya bersama dengan Yesus? Karena saudara, rumah Tuhanlah yang akan membawa kerajaan surga ke bumi ini. Hanya tubuh Kristus atau jemaatnya saja yang akan membawa surga ke bumi ini bersama dengan Sang Raja. Itulah sebabnya saudara, kita harus fokus benar-benar di tahun 2022 ini. Saya mau supaya saudara bersehati bersama dengan semua penatua, bersama dengan pemimpin-pemimpin. Mari kita bangun rumah Tuhan lebih lagi saudara. Nah, kerajaan Allah ada di dalam rumah Tuhan. Suasana surga ada di dalam rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan seperti itulah yang akan kita bangun. Rajanya kerajaan Allah ada di dalam rumahnya. Rajanya kerajaan Allah ada di dalam tubuhnya. Itulah sebabnya Sang Raja sedang membangun rumahnya, tubuhnya, jemaatnya bersama dengan kita. Haleluya. Saudara, tahun 2022 ini benar-benar akan menjadi tahun yang akan menentukan. Menjadi tahun yang sangat strategis sekali. Sebab kenapa? Setelah pandemi ini sungguh-sungguh telah menggerogoti semangat manusia.
telah melemahkan semangat semua bangsa, maka rumah Tuhan harus kita bangun. Karena rumah Tuhan itulah yang akan menjadi pusat solusi. Rumah Tuhan akan menjadi jawaban atas seluruh persoalan bangsa. Itulah sebabnya kita sungguh-sungguh mendapat kehormatan kalau Sang Raja mengikut sertakan kita untuk membangun rumahnya, membangun tubuhnya, saudara. Nah, saudara, rumah Tuhan itu apa? Rumah Tuhan itu adalah tempat tinggalnya Tuhan. Tempat di mana Tuhan bergerak memimpin rumahnya, memimpin tubuhnya, memimpin jemaatnya untuk menyelesaikan misi Bapaknya. Supaya saudara terus ingat bahwa misi Bapak adalah membawa surga ke bumi, membawa kerajaannya di bumi, mengekspansi kerajaannya yang ada di dunia yang tidak kelihatan itu ke dunia yang kelihatan. Itulah misi Bapa. Dan yang bisa membawa kerajaannya ke bumi ini adalah rajanya sendiri bersama dengan tubuhnya, bersama dengan saudara dan saya, bersama dengan rumahnya, saudara. Nah, mari kita membangun rumah Tuhan di dalam komunitas kita. Komunitas kita harus menjadi rumah Tuhan. Komunitas kita bukan hanya sekedar komunitas yang hanya membicarakan hal-hal yang enggak ada hubungannya dengan pembangunan rumah Tuhan. Komunitas kita bukan rumah penghakiman yang isinya hanya membicarakan orang-orang. Komunitas kita harus benar-benar membebaskan Tuhan ada di tengah-tengah komunitas itu dan memimpin komunitas ini untuk membawa gaya hidup kerajaan Allah. Nah, kita juga akan membangun rumah Tuhan di dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Saudara, siapkan diri saudara untuk benar-benar membebaskan Yesus melalui Roh Kudus bergerak, berada, bukan hanya hadir, tinggal dan memimpin rumah tangga kita. Demikian juga kita harus membangun rumah Tuhan di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita, saudara. Kalau tahun-tahun yang lalu mungkin usaha kita tidak menyertakan kehadiran Sang Raja di dalam usaha kita, maka tahun 22 ini, saudara, mari izinkan Dia memimpin dan bahkan mengembangkan usaha saudara. Dan fokus dari bisnis saudara adalah memberikan kontribusi di dalam pembangunan rumah Tuhan. Wow. Nah, kita juga membangun rumah Tuhan di tempat belajar kita, baik di sekolah, di kampus, di kors, dimanapun kita belajar, tempat itu harus disentuh oleh rumah Tuhan. Pastikan tahun 22 benar-benar ini akan menjadi fokus saudara. Rumah Tuhan juga akan kita bangun di tempat di mana kita tinggal. Lingkungan kita, saudara. Lingkungan kita juga membutuhkan solusi atas persoalan hidup mereka. Itulah sebabnya rumah Tuhan harus hadir di tempat di mana kita tinggal. Di RT RW kita, saudara. Karena solusi yang mereka butuhkan hanya terdapat di dalam rumah Tuhan. Nah, bebaskan Yesus melalui Roh Kudus bekerja membangun rumahnya melalui kita dimanapun kita berada. Karena Ia sedang membawa kerajaannya ke bumi ini. Mari kita bebaskan Dia melalui Roh Kudus bergerak memimpin kita, saudara, untuk menghadirkan kerajaan surga dimanapun kita berada. Tahun 22 akan menjadi tahun yang sungguh-sungguh menggairahkan bagi pembangunan rumah Tuhan. Nah, jika rumah Tuhan tidak dibangun, maka kerajaan surga nggak mungkin datang di bumi ini. Sekali lagi,
Kalau rumah Tuhan tidak dibangun, maka kerajaan Allah tidak akan datang di bumi ini. Tolong catat baik-baik, saudara. Ya, kita selalu berdoa supaya kerajaan Allah datang. Ya, kita menghadirkan kerajaan Allah. Saudara, kalau rumah Tuhan tidak dibangun, kerajaan Allah tidak akan pernah datang ke bumi ini. Karena yang membangun kerajaan Allah di bumi ini adalah Yesus dan tubuhnya, Yesus dan rumahnya, Yesus dan jemaatnya, saudara. Nah, bagaimana caranya kita membangun rumah Tuhan? Dengar baik-baik, saudara. Kita harus melihat dulu ya apa yang ditulis oleh Petrus. 1 Petrus 2 ayat 5 berkata begini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi setiap saudara pastikan saudara sebagai batu-batu hidup, dan saudara memberi diri supaya saudara dibangun menjadi rumah rohani. Maksudnya adalah rumah Tuhan. Ya, membangun rumah Tuhan harus dimulai dari setiap pribadi. Sekali lagi, membangun rumah Tuhan harus dimulai dari setiap pribadi. Sebagai batu-batu hidup, yaitu dimulai dari saya, dimulai dari saudara. Coba katakan, dimulai dari saya. Sekali lagi saudaraku, katakan, dimulai dari saya. Tahun 22 ini akan menjadi tahun bagaimana saya, saudara, mulai membiarkan Roh Kudus yang di dalam kita untuk membangun kita sebagai batu-batu hidup bagi rumah rohani, bagi rumah Tuhan, saudara. Nah, 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Dulu sebelum Allah mengaruniakan Roh Kudus, sebelum Roh Kudus tinggal di dalam kita, sebenarnya tubuh kita ini telah dikuasai oleh dosa, menjadi milik dosa, saudara. Itulah sebabnya Yesus menebus kita yang hilang. Yesus menebus kita yang direbut dengan tidak sah oleh si iblis. Itulah sebabnya dia harus mati di atas kayu salib untuk membayar harga tebusan itu. Saudara, sebelum kita menerima Roh Kudus, benar-benar kita dikuasai oleh dosa. Dosalah yang memerintah hidup kita. Tapi ketika Roh Kudus dianugerahkan tinggal di dalam kita, seharusnya kita sadar bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri lagi, tetapi milik Dia yang telah membeli dan harganya lunas dibayar. Jadi setiap murid Kristus harus menyadari bahwa tubuhnya bukan miliknya dia lagi, tapi Dia yang telah membayar lunas itulah yang berhak memiliki kita, saudara. Itulah sebabnya maka kita harus menghambakan diri kepada Sang Pemilik yang sah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, 1 Korintus 6 ayat 13-nya, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan
untuk tubuh. Nah, untuk melaksanakan misi Bapaknya, Yesus harus tinggal dalam ciptaan barunya, saudara. Tubuh saudara adalah baitnya, rumahnya. Jadi membangun rumah Tuhan harus dimulai dari saya, dari setiap pribadi-pribadi ini. Setiap batu-batu hidup ini. Saudara, kalau saya, saudara, setiap murid Kristus dibangun dengan benar, maka akan melahirkan komunitas kerajaan yang akan membawa budaya kehidupan warga kerajaan di dunia ini. Dan ini akan terjadi kalau setiap saudara, sayanya ini dibangun dengan benar. Nah, budaya kehidupan kerajaan surga berbeda jauh dengan budaya yang ada di dunia ini. Kita diberi tanggung jawab untuk membawa cara hidup atau budaya hidup kerajaan surga. Dan budaya ini akan disaksikan oleh tetangga kita, disaksikan oleh dunia, saudara. Dimulai dari saya, dimulai dari saudara, keluarga kita, lingkungan kita, komunitas kita, dimanapun kita berada, budaya itu harus kita hidupi, saudara. Roh Kudus akan pimpin setiap pribadi warga kerajaan untuk memiliki kualitas hidup yang diuraikan Tuhan dalam khotbahnya di atas bukit. Jadi saudara harus tahu, ketika Yesus mulai pelayanannya di muka bumi ini, maka pertama-tama yang Yesus ucapkan adalah bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Mengapa? Yesus katakan kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Sebab tanpa pertobatan nggak mungkin kita bisa membawa kerajaan surga. Nggak mungkin kita bisa hidup di dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya tahun 22, mari kita jadikan tahun di mana semua murid Kristus, semua batu-batu hidup, mari kita rame-rame bertobat setiap hari. Pikiran kita harus dirubah. Pikiran kita harus diselaraskan dengan hukum-hukum kerajaan Allah, yaitu firman yang tertulis di dalam Alkitab itu. Tahun 22, kita bersama-sama akan mulai bergerak di sini. Nah, kualitas warga kerajaan surga sudah diuraikan oleh Yesus. Ya, jadi sebelum kita menjalankan pekerjaan, menjalankan pelayanan kita, pastikan setiap pribadi kita terus membangun budaya hidup dipimpin oleh Roh Kudus sampai mencapai standar kualitas yang Yesus sampaikan di atas bukit itu. Matius 5 ayat 48, Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi saudara, ini tuntutan setiap warga kerajaan surga yang diberi kehormatan, kepercayaan untuk membawa surga, membawa kerajaan Allah bersama dengan Yesus di bumi ini. Matius pasal 5 sampai pasal 7 itu saudara, itu standar kualitas yang harus dimiliki oleh setiap warga kerajaan surga. Matius 5 ayat 1 sampai 13. Saudara, ini adalah standar yang awal. Ini yang dituntut seharusnya oleh Tuhan kepada setiap kita, saudara. Nah, saudara, Yesus berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga.
Sudah, di hadapan Tuhan enggak ada yang kita bisa banggakan. There is nothing we can be proud of in front of God. Di hadapan Allah benar-benar kita itu penuh dengan kekurangan. Di hadapan Allah kita itu enggak ada apa-apanya, saudara. Sikap seperti ini harus dimiliki oleh setiap murid Kristus. Mungkin kita punya uang banyak, punya rumah banyak, punya mobil banyak. Boleh, saudara. Tapi di hadapan Allah, kita harus seperti orang miskin, enggak punya apa-apa. Inilah karakter yang harus dimiliki oleh setiap kita, saudara. Dan kita akan membangun kebudayaan ini. Kemudian Yesus lanjutkan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saudara, apa artinya, saudara? Di hadapan Tuhan juga kita benar-benar merasa sedih karena kelemahan-kelemahan kita. Kita mudah sekali dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita enggak berkuasa untuk menolak kebiasaan buruk kita. Kita berduka karena sering dikalahkan oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, oleh dosa. Kita mudah jatuh dalam dosa. Seharusnya kita berduka cita, kita bersedih karena kelemahan-kelemahan ini. Dan Yesus katakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena kebenaran. Wow. Mereka akan dihibur, saudara. Mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Perhatikan. Hanya yang lemah lembut saja yang akan memiliki bumi. Yang akan punya otoritas di bumi ini. Lemah lembut. Apa artinya lemah lembut? Ya, hati yang mudah disentuh, mudah diajar. Saudara, kita harus memiliki hati yang lemah lembut, saudara. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, lapar dan haus akan kebenaran. Apa maksudnya, saudaraku? Bergairah untuk menerima firman kebenaran dari Tuhan. Ya, seperti kayak lapar makanan, saudara. Ya, tetapi ini lapar akan kebenaran. Haus. Saya masih ingat ketika pertama kali saya bertobat, dibaptis Roh Kudus, saudara. Saya benar-benar merasakan kelaparan, haus akan kebenaran. Di mana-mana saya datangin, saudaraku, ada persekutuan doa, ada KKR, saya haus sekali. Saya kejar terus, seperti kayak makan nggak merasa kenyang. Kehausan akan firman Tuhan. Alkitab dibaca setiap hari, setiap ada waktu baca Alkitab. Rasanya benar-benar terus ada rasa lapar akan kebenaran yang Tuhan singkapkan. Saudara, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Setiap kita harus punya hati yang murah. Murah hati, saudara. Murah hati ini hati yang mudah memberi kepada orang lain. Ya, hati yang cepat menanggapi ya, orang yang memerlukan pertolongan. Saudara, setiap kita harus punya standar kualitas seperti ini. Kalau kita
mau bersama Yesus membawa kerajaan surga ke bumi ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Perhatikan ini. Saudara, setiap pembawa kerajaan surga di bumi ini, mereka harus memelihara hatinya, menjaga hatinya tetap suci, tetap kudus. Sebab kalau kita nggak menjaga hati kita nggak bisa melihat Allah. Kita nggak bisa melihat Raja kita. Itulah sebabnya setiap saat, bukan hanya setiap hari saja, setiap saat kita harus waspada. Kita harus penuh dengan kewaspadaan menjaga hati kita. Jangan-jangan hati kita sudah nggak benar. Hati kita sudah menyeleweng, hati kita najis, hati kita jahat di mata Tuhan. Kita harus suci hati kita, ya. Hatinya tulus, murni, nggak ada unsur kejahatan di mata Tuhan. Ya, selalu menjaga hatinya tetap benar di hadapan Tuhan. Mari tahun 22 kita harus jaga hati kita, saudara, agar kita tetap suci, agar kita semakin kudus, agar kita semakin saleh hidup kita. Kita seperti manusia dari planet lain, saudara. Orang dunia akan melihat itu. Ya, ini saatnya, tahun 22 ini, kita mau bersama-sama, mari kita menjaga hati kita tetap suci terus. Ya. Nah, lanjut, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wow. Orang-orang yang akan menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini adalah orang-orang yang suka berdamai, suka mendamaikan. Ya, senang dengan perdamaian. Selalu berusaha membawa suasana damai. Ya, jangan suasananya berantem melulu, saudara. Ya, kita harus membawa damai. Nah, ini salah satu karakter hati yang harus dimiliki oleh setiap murid Kristus yang akan bersama dengan Sang Raja membawa kerajaannya ke bumi ini. Ya, kemudian berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Menderita karena menjadi murid Kristus itu bagaikan makanan sehari-hari, saudara. Ya, kalau kita dicela, kita didera, kita disakiti, kita dikucilkan karena nama Yesus, karena kita ikut Yesus, karena kita murid Kristus, berbahagialah. Karena itulah karakter dari seorang pembawa kerajaan surga di bumi ini. Yang menderita karena menjadi pengikut Kristus, itu berbahagia. Berbahagia, saudara. Nah, kalau kita merasa nyaman secara lahiriah di dalam hidup kita ini, mungkin ya kita punya banyak uang, tidak kekurangan, ya dapat menyalurkan segala keinginannya, segala hobinya, ya membeli apapun yang diinginkan bisa, ya, dan nggak perlu kita repot-repot, kita nggak mengalami kesusahan apapun, ya, dan kita selalu menghindari konflik, ya, feel comfortable, santai dan hanya menyenangkan daging kita saja. Kita harus sadar, saudara. Dengar, kita harus sadar. Kalau saudara seperti tadi, saudara feel good. Tadi saya katakan kita feel comfortable. Ya, saudara harus berjaga-jaga. Karena kenapa, saudara? Dengar baik-baik. Ini sangat penting sekali.
saudara ini adalah utusan surga. Saudara duta-duta kerajaan surga di bumi ini. Tempat kita bukan di dunia ini, saudara. Saudara ini utusan. Dan Yesus sudah memperingatkan kita bahwa kita ini bagaikan anak-anak domba di tengah serigala, saudara. Kalau kita ada di dunia ini, nggak mungkin kita bisa comfort. Nggak mungkin kita bisa bahagia. Nggak mungkin, saudara, nggak mungkin. Karena ketika kita sudah menjadi murid Kristus berada di dunia ini, sebenarnya kita ada di medan peperangan. Kita ada di tengah-tengah medan peperangan. Berkali-kali saya sampaikan ini. Kita ini bukan latihan perang, saudara. Musuh kita berusaha untuk membunuh, membinasakan kita. Dia curi, bunuh dan binasakan kita. Itu visi musuh kita. Dan dia, musuh kita, nggak menggunakan peluru karet. Dia benar-benar ingin membinasakan saudara dan saya. Jadi kalau hal-hal kemewahan dunia ini telah membuat saudara nggak berjuang lagi, saudara nggak berperang, hati-hati saudara, hati-hati. Semua yang kita miliki di dunia ini sifatnya fana. Fana. Sekali lagi, apapun yang kita miliki, rumah, mobil, perusahaan, apapun saudara, ini sementara, ini fana saudara. Dan Tuhan berikan kepada saudara, itu berkat dari Tuhan, pergunakan itu untuk membangun kerajaan surga yang kekal sifatnya, yang bukan fana. Mari saudara, apapun yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, anugerahkan kepada saudara, pergunakan untuk membangun rumah Tuhan. Tuhan sendiri yang akan melindunginya. Kalau kita diberi anugerah sesuatu yang fana, mari kita bangun sesuatu yang kekal lewat apa yang Tuhan sudah berikan ini. Ini akan menjadi legacy buat anak cucu saudara, buat generasi setelah kita. Saat ini musuh kita sedang mencuri, sudah mencuri saudaraku. Mencuri apa? Mencuri fokus kita. Kita fokus membangun rumah Tuhan, tetapi fokus kita telah dicuri oleh iblis. Sehingga fokus kita bukan berkaitan dengan pembangunan rumah Tuhan. Hanya berkaitan dengan hal-hal yang kita pikir ini bisa membahagiakan kita. No. Iblis sedang mencuri waktu saudara. Sehingga saudara nggak punya lagi hubungan keintiman dengan Tuhan. Sepertinya nggak ada waktu untuk itu. Tahun ini saudara, kita memasuki dengan sikap hati yang berbeda. Bersama dengan Tuhan, mari kita bangun rumahnya. Apalagi yang iblis sudah curi. Benih kasih yang ada di dalam saudara enggak bertumbuh saudara. Benih kasih itu, kehidupan hubungan ilahi suami istri sudah tercuri. Kehidupan hubungan ilahi orang tua dan anak tidak bertumbuh. Kodrat ilahi di dalam diri kita, kesadaran kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita memiliki benih Allah, tidak hidup. Benih itu enggak hidup. Kita memiliki kodrat ilahi sebenarnya. Iblis telah curi. Jangan mau dicuri saudara. Masih ada kesempatan bagi kita. Ya, sehingga saudara menganggap bahwa perkara-perkara rohani akhirnya menjadi sekunder buat saudara. Tahun 22 ini, mari kita bersama-sama menghadap Sang Raja. Ini aku Tuhan, ampuni aku mau bertobat. Jangan berbicara tentang kompak komunitas kerajaan. Kalau saya, saudara, secara pribadi,
nggak biarkan Roh Kudus membangun kita, memimpin kita. Itulah sebabnya di tahun yang baru ini, mari sebelum kita masuk lebih dalam lagi di tahun yang baru ini, mari kita bersama-sama bangun rumahnya bersama dengan Tuhan. Dan rumahnya inilah yang akan membawa kerajaan surganya di bumi ini. Dimanapun saudara berada. Haleluya. Sekali lagi, selamat memasuki tahun yang menggairahkan. Karena tahun ini adalah tahun di mana terjadi hujan pertobatan. Yang pertama-tama yang bertobat adalah murid-murid Kristus. Yang tidak punya fokus membangun rumahnya. Saya mengajak saudara, saya mau bertobat. Ayo kita sama-sama bertobat. Kita masuki tahun ini bersama-sama bergandengan tangan. Ini kami Tuhan, ini jemaatmu Tuhan. Bangun Tuhan rumahmu Tuhan. Bangun kami Tuhan. Agar kami bisa membawa Engkau, menghadirkan Engkau Sang Raja dimanapun Engkau utus kami. Haleluya. Nah, saudara, saya mau yakinkan kepada saudara bahwa perjalanan kita ini on the track. Ya, khususnya jemaat semua, Tuhan telah pimpin kita melalui banyak hal. Tapi saya juga enggak mau kita berlambat-lambat. Kita enggak mau juga buru-buru. Tapi kita enggak terlambat. Mari saudara, pada kesempatan ini saya mau mengajak seluruh jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama datang dan berkata kepada Tuhan, bangun rumahmu Tuhan bersama dengan kami. Karena kami adalah rumahmu yang siap menerima tanggung jawab besar membawa kerajaanmu ke bumi ini. Lewat setiap cara hidup kami, gaya hidup kami, budaya hidup kami. Haleluya. Mari saudara, siapkan hati saudara lebih jauh lagi. Siapkan diri saudara. Karena Tuhan melalui Roh Kudus akan segera memimpin saudara, menggerakkan saudara untuk mulai membangun setiap gaya hidup pribadi kita. Gaya hidup pribadi kita. Kita bukan hanya sibuk pelayanan, tapi kita siap dipimpin oleh Roh Kudus untuk membangun rumahnya. Haleluya. Mari saudara, kita mau akhiri ibadah kita hari ini, dan saya mau mengajak saudara untuk bersehati bersama-sama. Dan kalau ada di antara saudara yang membutuhkan pelayanan, yang membutuhkan ingin didoakan, saudara ingin bertanya-tanya lebih jauh lagi, saudara bisa hubungi di nomor ini saudara, di bawah ini. Saudara boleh hubungin kami. Dan kami akan senang sekali melayani saudara. Dan mari saudara, sekarang angkat kedua tangan saudara ke atas. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman, Engkau telah menyiapkan kami, Engkau telah memperlengkapi kami dengan banyak hal. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau supaya Engkau ada di tengah-tengah kami, berjalan di depan kami, dan kami mengikuti langkah-langkah Tuhan. Mari saudara, pergi jadikan semua bangsa murid Kristus. Engkau diutus dimanapun engkau berada, di tempat kerjamu, dimanapun engkau belajar, engkau bersosial, Tuhan telah mengutus engkau. Engkau duta-duta kerajaan surga. Dimanapun engkau berada, biarlah engkau punya sikap hati sebagai utusan kerajaan surga. Damai sejahtera dari Allah Bapa akan menyertai engkau. Dan kasih sayang dari Tuhan Yesus yang akan terus memenuhi hatimu. Penyertaan, pengurapan dari Roh Kudus yang akan terus membawa engkau dimanapun engkau berada. Bangun rumahnya bersama dengan Dia
Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus, terimalah amanat ini. Haleluya. Amin.